Publikers, kembali lagi bersama kami di Bisik Permen, Bincang Asik Entrepreneur Government. Oke Publikers, hari ini kita akan membahas tentang topik yang sangat amat seru, yang dimana kita akan membahas tentang konsep yang sangat ngetren di pemerintahan, yaitu tentang entrepreneur government, yang dimana topik yang akan kita bahas ini tuh sangat pas banget dengan momen karena Indonesia ini baru aja punya peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2024 yang mengatur tentang tarif PNBP di Badan Pusat Statistik. Banyak banget analisis yang bilang kalau ini tuh bukan hanya sekedar aturan keuangan, tapi cerminan arah baru birokrasi kita ini mau dibawa kemana seperti itu. Dan pada pembahasan hari ini kita akan membahas bersama 4 narasumber keren, yaitu ada Mbak Jainika, ada Mas Egi, dan juga ada Mbak Revalina, dan juga ada Mbak Karina. Hai. Hai. Oke, langsung aja kita bahas ke pembahasan yang pertama, yang dimana ini tuh sebuah fondasinya dulu nih teman-teman. Apa yang dimaksud sih dengan orientasi pemerintahan berbasis wirausaha, dan bagaimana konsep ini tuh bisa diterapkan di BPS melalui peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2024. Mungkin dari narasumber kita yang pertama, dari Mbak Reva, bisa menjelaskan bagaimana pendapatnya. Kalau misalkan kita berbicara tentang pemerintahan berbasis wirausaha, itu ada 3 dimensi orientasi yang harus kita pahami. Yang pertama adalah orientasi inovasi, yang kedua adalah orientasi hasil, dan yang ketiga adalah orientasi pelanggan gitu. Nah, kita bahas satu-satu mungkin ya. Kalau misalkan orientasi inovasi adalah pemerintah itu tidak hanya menjalankan aturan, tetapi menciptakan nilai baru dan kemudian diinovasikan melalui teknologi dan juga kreativitas gitu. Nah, ini udah ada contohnya nih di BPS, kayak ada pelatihan, terus juga ada layanan digital. Nah, terakhir itu ada orientasi pelanggan, di mana BPS kini mengadopsi prinsip pelayanan inklusif. Nah, tarif Rp0 untuk kegiatan sosial, pendidikan, dan UMKM menunjukkan keseimbangan antara logika pasar dan juga fungsi sosial. Namun, Leiden juga mengingatkan ada risiko komersialisasi data yang perlu diantisipasi lewat transparansi dan juga akuntabilitas publik. Berarti kalau dilihat dari peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2024 itu bukan hanya sekedar soal tarif, tapi itu juga sebagai simbol transformasi budaya birokrasi ya? Itu benar banget, tepat sekali itu Mbak. Jadi ia merepresentasikan perubahan mindset birokrasi menuju pemerintahan yang lebih inovatif, berorientasi hasil, dan tetap berpihak pada publik, seperti itu. Nah, menarik banget nih pembahasan yang pertama. Tapi dalam suatu kebijakan pasti ada resiko dan juga tantangan yang akan terjadi. Nah, gimana nih Mas Egi, bisa nggak sih menjelaskan apa aja gitu tantangan dalam penerapan pemerintahan berbasis wirausaha di BPS ini? Betul sekali Mbak Gita, kalau kita bicara terkait model ini memang sangat progresif, di mana ada beberapa keterbatasan yang sangat serius sehingga diperlunya perhatian. Yang pertama itu terkait keterbatasan legitimasi, artinya jika suatu pelayanan publik itu dikenai biaya tarif, itu artinya bahwa pelayanan publik itu lebih mengedepankan si pendapatannya daripada si pelayanan publik sendiri. Misalnya sendiri ada di pasal 1 ayat 1 poin A sampai C PP nomor 13 tahun 2024 itu mengukur penjualan publikasi elektronik, terus mikrodata, dan juga seperti peta digital. Nah, itu mengindikasikan bahwa si BPS itu seperti si penjual data publik itu sendiri. Saya juga pernah membaca penelitian yang diteliti oleh Franco dan kawan-kawannya tahun 2023. Beliau itu menegaskan bahwa pendekatan wirausaha di lembaga publik itu dapat menurunkan legitimasi dan juga kepercayaan publik itu sendiri. Terus Mbak Nagita, keterbatasan yang kedua itu terkait risiko komersialisasi yang sangat berlebihan. Saya juga udah pernah membaca penelitian yang diteliti oleh Milova Fonik dan kawan-kawannya tahun 2025 itu membahas terkait komersialisasi di sektor publik yang bisa menurunkan tingkat transparansi dan akuntabilitas, yang dimana kalau itu terlalu banyak diproduksi tarif, maka muncul kesenjangan akses dan juga antara lembaga besar dan penggunanya itu kecil seperti peneliti independen.
Oke, jadinya berarti pemerintah itu boleh berinovasi, tapi jangan sampai menghilangkan dari keadilan untuk publik itu sendiri. Betul seperti itu, Mas Egi? Betul sekali Mbak Nagita, bahwa pemerintah itu harus memastikan inovasinya itu tetap berpihak pada keterbukaan dan juga akses pemerataan publik. Oke, baik, kita akan beralih ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip dalam penerapan model pemerintah berbasis wirausaha. Oke, kita akan bersama dengan Mbak Jenny kayak akan memberikan argumentasi tentang model pemerintahan berbasis wirausaha ini. Oke Nagita, kalau kita bahas tentang prinsip-prinsip dalam penerimaan negara bukan pajak di BPS ini, sebenarnya tuh udah ditekankan dalam peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2024. Yang pertama itu ada prinsip akuntabilitas dan transparansi, yang mana hal itu tuh ditekankan dalam pasal 5 di peraturan pemerintah ini, yang mewajibkan bahwa seluruh penerimaan negara bukan pajak itu wajib disetorkan kepada kas negara, yang mana hal ini tuh akan menjaga bahwa setiap rupiah yang dihasilkan akan melalui mekanisme keuangan publik yang sah. Nah, prinsip yang selanjutnya itu ada inovasi berbasis data. Nah, prinsip ini ditekankan dalam pasal 1 ayat 1 poin H dan juga pasal 3 yang membuka ruang bagi BPS untuk bekerjasama pada layanan statistik dan juga teknologi informasi. Dan hal ini juga didukung oleh penelitian Vivona dan kawan-kawannya tahun 2024 bahwa inovasi publik yang baik itu tuh harus berdasarkan data dan juga evaluasi dampak seperti itu. Nah, dalam BPS ini sendiri, inovasi berbasis buktinya itu berupa pemantauan pola permintaan data, terus evaluasi efek tarif terhadap akses publik dan juga penggunaan big data dalam melihat efektivitas kebijakan yang ada di Indonesia itu. Nah, jadi ini tuh bukan tentang kreativitas, namun tentang tanggung jawab dalam penggunaan data seperti itu sih. Wah, menarik banget nih pembahasan dari Mbak Jenny tadi mengenai prinsip-prinsip pemerintah berbasis wirausaha. Yang dimana tadi menjelaskan bahwa inovasinya itu di sini bukan hanya sekedar coba-coba, tapi menjadi sebuah evaluasi yang berbasis data dan juga terukur. Benar seperti itu, Mbak Jenny? Nah, benar banget Nagita. Jadi, tanpa data dan evaluasi, inovasi publik itu bisa jadi hanya sekedar eksperimen gitu loh, yang ya nggak ada kelanjutannya. Kita akan membahas ke part yang paling ditunggu-tunggu oleh publikers nih pastinya. Karena kita akan membahas mengenai bukti empiris bagaimana sih hasil nyata dari penerapan pemerintahan berbasis wirausaha ini. Dan kita akan ditemani dengan Mbak Karina yang akan berargumentasi mengenai pembahasan ini. Kalau misalnya kita lihat studi oleh Saputra dan Prasetyo pada tahun 2021 dalam jurnalnya Administrasi Publik ini tuh menemukan bahwasannya ada peningkatan efisiensi sebesar 45% dalam 2 tahun terakhir. Nah, selain itu, penerapan PNBP melalui PP nomor 13 tahun 2024 ini membuktikan bahwasannya ada peningkatan kontribusi negara sebesar 128 miliar di tahun pertama. Tetapi hal ini tuh tanpa mengurangi akses bagi peneliti maupun akademis karena adanya kebijakan tarif 0 rupiah untuk penelitian maupun pendidikan. Lalu studi yang dilakukan oleh Wicaksono dan Sari pada tahun 2019 ini tuh menemukan peningkatan kepuasan pengguna sebesar 32%, yang dimana 78% responden ini tuh menyetujui bahwasannya ada peningkatan di bagian kualitas data dan kecepatan layanan. Lalu studi yang dilakukan oleh Wahyuni dan Fitriani pada tahun 2020 ini tuh mencatat bahwasannya sistem diferensiasi tarif ini tuh berhasil menjaga berbagai akses berkeadilan bagi 65% pengguna UMKM dan juga peneliti independen. Namun penelitian yang dilakukan oleh Santoso dan Handayani pada tahun 2022 ini tuh memberikan sebuah catatan penting bahwasanya ada indikasi kenaikan tarif sebesar 25% pada jenis data strategis. Nah, hal ini tuh akan mengancam akses bagi pihak dengan sumber daya yang terbatas. Jadi meskipun kinerjanya itu positif, pengawasan itu tetap menjadi hal yang krusial agar semangat wirausaha ini tidak bergeser menjadi komersialisasi
yang berlebihan. Oke baik, jadi bisa disimpulkan bahwa penerapan kebijakan itu membawa dampak yang nyata, tapi memerlukan keseimbangan antara inovasi dan juga tanggung jawab sosial. Seperti itu ya? Betul sekali Mbak Nagita, jadi inovasi itu harus sejalan dengan prinsip keadilan dan juga keterbukaan. Wah, keren banget ya pembahasan kita hari ini, bener-bener berdaging banget. Kita bisa mendapatkan insight baru yang bener-bener tentang pemahaman pemerintah berbasis wirausaha itu seperti apa, lalu prinsipnya seperti apa, dan juga bukti empirisnya itu seperti apa. Jadi kita mendapatkan pengalaman dan pemahaman yang lebih luas dari keempat narasumber kita yang benar-benar gacor banget. Mereka bisa memberikan wawasan baru pada publikers semua. Kita juga mau mengucapkan terima kasih kepada publikers yang sudah setia nonton podcast kita hari ini. Sampai jumpa di bisik-bisik selanjutnya.